Di video sebelumnya, banyak yang salah fokus sama iPhone 13 saya karena baterai health-nya masih di angka 93%, yang padahal umur iPhone 13 ini udah hampir 2 tahun. Katanya saya terlalu awet dalam menjaga baterai health. Ya iya sih, saya agak menjaga banget baterai iPhone yang satu ini. Selama 2 tahun ini, saya melakukan beberapa eksperimen untuk menjaga baterai health-nya, dan ternyata memang berhasil. Selama 1 tahun pertama, baterai health-nya terjaga tetap 100%, tapi setelah 2 tahun, baterai health-nya turun hingga 93% karena pola pemakaian saya yang agak berubah sedikit akibat sibuknya kuliah. Tapi walaupun HP ini saya bawa sibuk, baterai health-nya masih tetap terjaga banget. Hingga saat ini, sehabis video review iPhone 13 kemarin, baterai health-nya turun jadi 92%. Jadi dalam video ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya menjaga baterai HP ini secara ekstrim. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke tipsnya, sebaiknya kita membahas dulu pola pemakaian saya. iPhone 13 ini sudah saya pakai selama 2 tahun untuk keperluan sosmed, kuliah, produktivitas, dan entertainment tipis-tipis. Yap, saya nggak ada main game sama sekali, jadi wajar banget kalau baterainya masih sangat awet. Nah, ada 2 alasan kenapa saya nggak main game sama sekali di iPhone ini. Yang pertama, karena memang saya nggak terlalu hobi main game mobile. Yang kedua, main game itu sering menyebabkan iPhone-nya jadi panas, dimana jika iPhone mengalami pemanasan, pasti bakal berpengaruh banget ke kesehatan baterai. Biasanya dalam pemakaian sehari-hari aja, kalau HP-nya ini mulai hangat atau panas, biasanya saya langsung stop main HP karena saya memang benar-benar menjaga kesehatan baterainya. Untuk pola pengecasan, saya cuma mencarger HP ini sekali sehari. Jadi biasanya saya charger pas bangun tidur dan dipakai beraktivitas seharian. Sampai pada malam hari sebelum tidur, baterainya biasanya menyisakan 30-an sampai 40-an persen dengan screen on time sekitar 6 sampai 7 jam sehari. Makanya dari baterainya 90-an persen, malamnya masih ada sisa sekitar 30-an sampai 40-an persen. Nah, inilah tips dan trik bagaimana cara saya menjaga baterai health iPhone secara ekstrim. Tapi perlu diingat, sesuaikan tipsnya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tips yang pertama, mulailah charger ketika baterainya turun di angka 30% dan cabut pas sudah mencapai angka 90%. Memang terdengar simpel, tapi saya udah melakukan ini selama 2 tahun belakangan. Jadi ketika baterainya turun di angka 30% ke bawah, segeralah mencharger. Jangan biarkan baterainya sampai di bawah 20%. Nah, ketika mencharger, pastikan semua jaringan itu mati, baik WiFi, data, dan Bluetooth. Aktifkan juga mode pesawat. Nah, kalau baterainya sudah mencapai angka 90-an persen, cabut chargernya segera. Nah, sekali lagi, selama proses pengecasan, sebaiknya matikan semua akses jaringan, baik itu WiFi, data, Bluetooth, dan aktifkan mode pesawat. Tapi kalau kamu ngerasa ribet buat matiin semua jaringan saat mau charger, saya ada tips cara mematikan semua jaringan saat mencharger secara otomatis. Contohnya seperti ini. Caranya adalah, pertama buka aja aplikasi yang bernama Shortcut, kemudian pilih Automation, tambahkan, pilih Charger. Nah, ketika ada 2 pilihan, pilih yang When Connected. Ini maksudnya aksi apa yang bakal terjadi kalau HP-nya dicolokkan ke charger. Nah, kalau sudah, ketika HP-nya tersambung ke charger, kita pengen otomatis HP-nya ngapain. Jadi, set aja mode pesawat nyala, set WiFi-nya mati, set seluler mati, set Bluetooth mati, dan brightness-nya set ke 0. Selesai. Beginilah hasilnya.
Tips yang kedua, gunakanlah charger original Apple. Sebenarnya kamu boleh gunakan charger merek lain, apalagi sudah bersertifikat MFI, kayak merek Anker, Baseus, Ugrens, Spigen, dan kawan-kawan. Tapi dari saya, kalau bisa gunakan yang merek Apple resmi, karena sebaik-baiknya charger adalah charger bawaan merek HP-nya langsung. Nah, charger yang saya punya ini adalah charger iPhone resmi yang 20 watt. Walaupun ini merupakan charger yang fast charging, tapi ketika baterainya sudah melalui 50%, HP-nya akan otomatis membatasi aliran listrik yang masuk ke baterainya. Sebenarnya semua fast charging itu akan cepat berakibat buruk ke kesehatan baterai, tapi iPhone bisa mengatasi itu dengan cara membatasi aliran listrik yang masuk ketika baterainya sudah keisi 50%. Dan juga iPhone akan semakin membatasi aliran listrik yang masuk ketika baterainya telah mencapai 80%. Jadi sebenarnya aman untuk menggunakan charger merek lain, asal sudah bersertifikat MFI. Tapi tentunya lebih bagus lagi kalau pakai charger bawaan atau charger yang original Apple. Tips yang ketiga, jangan biarkan iPhone-nya sampai hangat atau panas. Nah, ketika kita menggunakan iPhone, pasti kita pernah mengalami penggunaan yang sangat berat, seperti main game, lagi ngedit, ngasih hotspot, dan lain-lain. Di kondisi seperti ini, biasanya suhu iPhone meningkat dari biasanya, yang menyebabkan baterainya menjadi panas. Nah, sebisa mungkin ketika iPhone-nya sudah mulai hangat, lebih baik istirahatkan dan gunakan kembali saat iPhone-nya sudah mulai dingin. Panas yang berlebihan atau overheating sangat mempengaruhi kesehatan baterai. Dan juga selalu ingat, jangan pernah charger iPhone saat kondisi iPhone-nya sedang hangat. Lebih baik diamkan dulu sampai dingin, baru charger iPhone-nya. Karena setiap kali iPhone di-charger, pasti iPhone-nya akan mengalami penghangatan. Apalagi kalau sedang panas ditambah di-charger, iPhone-nya makin kepanasan. Intinya panas pada iPhone dapat mengurangi kesehatan baterai. Tips yang keempat, jangan pernah charger iPhone sambil dimainkan. Nah, ketika iPhone dimainkan saat di-charger, iPhone mengalami panas yang berlebihan, apalagi di-charger sambil main game. Kalau kamu beneran mau gunain, apalagi dalam keadaan darurat, mending cabut dulu chargernya dan charger kembali saat sudah selesai digunakan. Ini efektif untuk mencegah panas berlebihan pada iPhone. Sebenarnya nggak masalah sih main HP sambil di-charger, tapi yang tidak baik itu adalah ketika iPhone-nya mengalami panas berlebihan. Karena bagaimanapun, HP yang kondisinya panas secara terus-menerus dapat mengurangi kesehatan baterai. Tips yang kelima yaitu matikan beberapa setting yang cepat menguras baterai. Ada beberapa settingan di iPhone yang harus kamu matikan agar dapat menghemat baterai. Kamu boleh ikuti tutorial berikut ini. Pertama, buka aja setting, buka general atau umum, kemudian matikan aja background app refresh. Jadi setting ini dimatikan agar banyak aplikasi yang tidak terus-menerus berjalan di background. Tapi kalau saya pribadi, saya nyalain aja, tapi khusus untuk aplikasi WhatsApp. Kemudian kembali aja, terus cari privacy and security, scroll ke bawah, buka analytics and improvement. Matikan semua setting yang ada di sini. Karena kalau dinyalakan, iPhone akan terus-menerus bekerja untuk mengirim analitik ke Apple. Kalau sudah, kembali aja. Masuk ke location service. Pilih system service. Nah, kamu boleh ikuti semua settingan yang ada di sini. Tips yang keenam yang paling ampuh yaitu perbanyaklah kesibukan di dunia nyata. Dari semua tips yang ada, inilah tips yang paling ampuh dalam menghemat baterai. Sebanyak apapun tips dan trik yang sudah kamu lakukan, tidak akan dapat mengalahkan cara menghemat baterai dengan lebih banyak menyibukkan diri di dunia nyata. Mulai sekarang, stop banyak scrolling di sosmed, stop main game, dan stop terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Saya sangat yakin walaupun kamu tidak menerapkan tips yang sudah saya sebutkan tadi, baterai health kamu akan tetap terjaga dalam waktu yang lama.
Terakhir, saya mau menyampaikan, saya sudah menerapkan semua tips yang sudah saya sampaikan tadi, dan hasilnya memang berhasil. HP saya ini selama 2 tahun, baterai health-nya terjaga sampai sekarang. Bahkan saya tidak merasakan perbedaan yang begitu signifikan dengan waktu awal pertama kali saya beli HP ini. Ya ada sih bedanya, tapi sedikit aja gitu bedanya. Intinya jangan sampai HP kamu sering mengalami panas, apalagi sampai panas berlebihan. Nah, jadi dari semua tips yang sudah saya sampaikan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Karena memang sayanya aja yang terlalu apik dalam menjaga barang. Nah, kalau baterai health iPhone itu masih tinggi, kemungkinan harga jualnya juga semakin tinggi. Itulah beberapa tips cara menjaga baterai health di iPhone secara ekstrim. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih telah membantu channel ini dengan cara subscribe.